terima kasih menyempatkan waktu untuk nonton video saya. Kita lanjut lagi ya, di video kali ini kita belajar membaca struktur marketnya supaya kita paham. Karena market itu terdiri dari tiga terbentuknya, yaitu dari bulls, bearish, maupun sideways atau konsolidasi. Kebanyakan orang tidak paham akan hal ini, dia hanya open-open saja. Ya, jadi harus paham dulu dasarnya. Di saat kita sudah paham dasarnya ini, kita mau trading dimanapun, baik di saham, di cryptocurrency, atau di forex market, atau di opsi biner, bebas. Yang penting kita harus paham dasarnya. Untuk teman-teman yang sudah paham, silahkan di skip aja video ini. Ini untuk diri saya dan untuk teman-teman yang memang ingin belajar. Ya, kita kasih saya kasih bagaimana sih bursa seperti apa, bearish seperti apa, konsolidasi itu seperti apa, lalu kita praktekkan. Begitu. Oke, bulls itu seperti ini teman-teman. Bulls, ini bulls nama. Nah, ya, bulls nih. Nah, itu bulls. Saya tulis di sini high, ya, sini low. Ini high, ini low. Ini high, ini low. Di sini disebut higher high. Kenapa? Karena tingginya ini lebih tinggi daripada yang di sini. Ini juga higher high. Kenapa? Karena tingginya ini lebih tinggi dari yang di sini. Paham ya? Ini low. Ini disebut higher low yang di sini. Kenapa? Karena low di sini lebih tinggi daripada yang di sini. Ini juga sama higher low. Kenapa? Karena ini lebih tinggi daripada yang di sini. Ini yang disebut bulls. Begitu. Nah, itu bulls ya. Bulls tuh yang posisi trennya lagi naik. Oke. Maka kita akan yang bearish sekarang. Yang bearish seperti ini. Ini bearish. Nah, ini bearish namanya. Kita tulis lagi. Ini low ya. Ini juga low. Ini low ya. Ini disebut lower high. Ini juga lower high. Sama seperti tadi yang bulls. Ini lower low. Ini lower low. Ya. Ini low ini lebih rendah daripada yang di sini. Ini lower low ini lebih rendah daripada yang di sini. Ini disebut bearish. Ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Itu dasarnya. Lalu sideways itu seperti apa? Atau konsolidasi seperti apa? Seperti ini. Ini konsolidasi atau sideways lah orang umumnya bilang. Nah, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Gitu. Ini sideways. Kita bisa open kalau posisi sideways bagaimana? Tunggu dia breakdown atau breakout, baik ke atas maupun ke bawah. Di saat dia turun, dia break naik dulu sedikit. Posisi ini kita buat garis sebagai supportnya tadi ini menjadi resisten karena dia sudah breakout ke bawah, baru kita open. Sama. Nah, posisinya ini yang tadinya ini sebagai resisten, dia naik tertembus, breakout, tunggu dia koreksi di sini, baru kita open ke atas. Nah, seperti itu ya. Sudah paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Ya, kita langsung praktekkan saja. Ini di Boeing Company. Kita lihat di Boeing Company. Ini bagaimana trennya naik, lalu dia turun. Kita buat dulu market structure-nya. Di sini market structure dari mana? Dari sinilah, anggaplah ya, dari sini. Naik, turun, naik, turun, naik. Begitu. Meskipun tidak sempurna seperti tadi yang kita gambar. Ya, tapi pada dasarnya dia seperti ini. Nah, gitu ya. Tidak sebagus banget begitu, tapi kita sudah paham. Nah, lalu dia turun. Nah, bagaimana kita akan open posisi? Nah, dari sini kita lihat. Di sini kita buat dulu garis. Di sini kita buat juga garis. Nah, di saat dia turun, yang ini tadinya kan support nih. Iya kan? Ini support nih.
lalu dia naik lagi, ini kan sama kayak posisi baris nih, terus turun, ya, turun di sini, dia naik di sini, lalu begini. Nah, ini kita tanda tanya di sini, kemana dia? Nah, harusnya dia akan turun terus, begitu. Kenapa? Karena dia di posisinya, kalau kita buat tulisan lagi ya, di sini bagian tadinya support ya, dia naik dulu, dia breakdown atau breakout ke bawah. Kita bisa open, di saat harusnya tunggu dia naik dulu, baru kita open ke bawah. Nah, posisi dia naik dulu menuju support yang berikutnya ini, yang tadinya ini support menjadi resisten, naik dulu, baru kita open ke bawah. Begitu. Ini kalau kita masih mau open ke bawah, tunggu dia naik dulu, di sini sebagai supportnya nih tadi nih yang kita buat. Nah, tunggu naik dulu, nih sekarang dia posisi lagi turun, ya kan? Kalau kita buat garisnya. Ini. Nah, ya. Naik kan ini dari satu batang ini, baru kita open turun. Begitu. Nah, supaya kita mengantisipasi tidak terkena sliding, karena ada yang kita open 1 menit, ada yang 2 menit, 3 menit. Saran saya kalau kita agresif boleh 1 menit kalau modal kita cukup. Tapi kalau modal kita tidak cukup, saran saya itu 3 menit kalau kita menggunakan time frame 1 menit. Kalau kita menggunakan time frame 5 menit, maka kita opennya 15 menit. Atau kalau kita agresif ya 1 menit, tembak 1 menit. Tapi kalau di 5 menit, ya tembak 5 menit. Tapi kalau kita moderat, ya kali 3 aja. Jadi kalau kita time frame 1 menit, jadi 3 menit. Kalau kita time frame 5 menit, jadi 15 menit. Itu atau kali 2. Begitu. Mengantisipasi kita terkena sliding. Begitu. Karena kita harus memperhatikan modal kita juga di saat kita mengalami kerugian. Dan saya juga sudah memberikan money management yang menurut saya cukup bagus. Tinggal Anda download saja di deskripsi, itu gratis. Anda download karena saya membuat sampai dengan level 9. Kalau kita open dari 14.000 gitu ya, atau $1 lah gitu ya. Kita hanya membutuhkan modal $35 atau kalau di kurs rupiah yaitu sebesar 560.000, itu udah 14.000. Nanti tinggal Anda hitung saja. Modal Anda sekian, berapa harus opennya, modal Anda sekian, berapa harus opennya. Sama di forex market, di saham dan sebagainya. Begitu, karena saya di Quotek ya, saya hitungnya seperti itu. Begitu teman-teman ya. Jadi kita praktekkan saja. Kita praktekkan, kita buat dulu ya teman-teman ya. Yang tadi agak coretannya kurang bagus banget. Tadi bagaimana di sini? Dari sini ya, dari sini kita buat mana tadi? Kita buat dari mana? Jadi di saat kita membentuk tren itu dia harus ada namanya struktur market kecilnya dulu. Struktur market kecilnya. Jadi nggak asal kita buat garisnya, itu dia harus ada struktur market seperti ininya. Kalau misalnya mana? Ini nggak jadi teman-teman, ini market terlalu kecil, ini langsung turun nih ke bawah, set. Nah, jangan yang langsung naik begitu, tapi dia harus begini nih, set, ada market kecilnya di sini, baru naik set, lalu kecil, set, gitu. Jangan langsung begini, begitu teman-teman, cara membuat trendline-nya atau membuat market tuh lagi bulls atau lagi bearish, ya. Mana nih? Kita buat dulu, jadi kalau kita sering lihat market, kita jadi paham nih, ya. Dari sini. Set. Nah, itu ya. Di sinilah, ya. Nah, turun di sini. Kenapa? Di sini ada market kecilnya di sini. Nah, gitu ya. Di situ ya. Lalu kita buat lagi di sini. Set. Nah, turun lagi. Lalu naik lagi. Set, gitu ya. Lalu turun lagi. Kalau kita buat garis ini, set. Ya. Lalu dia naik sini, turun lagi. Nah, ini naik sini. Nah, bisa di sini, tapi terlalu rendah juga. Di sini juga boleh. Ya kan? Terus begini. Terus begini, terus begini. Lalu kita buat garisnya di sini. Set.
Nah, tuh ya kan? Set, di sini. Nah, begitu. Nah, kita lihat. Dia tunggu naik dulu kalau kita mau open turun lagi. Begitu teman-teman. Tunggu di sini. Nih, di sini nih. Ini kurang ini. Nah, di sini nih. Nah, tunggu dia naik, kita akan open turun lagi di sini. Nah, di situ nih. Ya. Ini gimana? Nah, disinilah kita buat di sini. Nah, tunggu dia naik dulu. Naik dulu sini. Baru kita open ke sini. Kalau prediksi kita kan ke bawah lagi dia. Ya. Sabar aja. Berarti kita sabar begitu. Kalau dibesarkan, nah ini suka berubah-berubah kalau gambar seperti ini. Harus pakai yang ini nih. Garis ini nih. Tapi ini biar cepat aja. Ya. Kita rubah di sini. Kita pakai waktu. Coba saya akan coba pakai yang moderat. 3 menit 100 US. Nah, dan dekat kita beranilah open 3 menit. Sudah mau menentu di sini, kita open turun ke bawah. Harusnya tadi mendekat di sini nih. Ya. Break lagi di sini. Naik, turun lagi begitu kan? Nah, tipis banget ya. Harusnya tadi opennya pas di sini nih, pas di garis putih ini nih, pas mendekati garis putih saya open turunnya. Cuman tadi saya agak ke bawah, terlalu terburu-buru. Jadi kita harus memang sabar menunggu. Nah, ini kita belajar menggunakan trend line atau bukan trend line ya. Ya sebenarnya trend line juga, tapi saya bilang ini adalah market strukturnya seperti ini. Gitu, hanya menggunakan garis-garis. Jadi harus paham teman-teman, tanpa menggunakan indikator. Ini mengingatkan saya 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu di mana saya belajar seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi paham ya. Jadi tidak menggunakan indikator, hanya menggunakan garis-garis aja. Asal kita tahu struktur marketnya, tren naik atau tren turun atau lagi konsolidasi, kita juga bisa kok. Ini dasar dari semuanya. Kita harus paham dasarnya. Kalau kita nggak paham dasarnya, ya bingung juga nih, ya. Nanti ada istilah namanya head and shoulder, ada double top. Anda harus paham dulu nih double top, ya kan? Head and shoulder seperti apa, atau double bottom. Itu dulu, itu nggak usah pakai garis. Anda tahu double top seperti apa, head and shoulder seperti apa, bearish feeling itu seperti apa, spin top itu seperti apa. Itu Anda bisa lihat di Google deh. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, ini saya baru melakukan perdagangan. Ya, mungkin segitu dulu ya, teman-teman. Ini hanya dasar-dasarnya supaya teman-teman jadi paham. Kalau salah saya mohon dimaafkan karena saya juga posisinya lagi belajar. Untuk teman-teman yang sudah lebih tahu ya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Begitu. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktu untuk nonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya dan di like. Bye bye.